Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, tentu saja yang sangat istimewa kita ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan alam Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dua kali kepada Allah. Ustaz Sahih hubungi saya untuk menyampaikan kajian atau bersama-sama share. InsyaAllah mengawali barangkali ada beberapa poin saja, yang mana satu yang bisa kita ambil, yang mana satu yang bisa kita amalkan. Saya ingin mengawali dengan membacakan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari itu redaksi hadisnya seperti ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Nu'aym haddatsana Zakaria qala sami'tu Amiran yaqulu sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini namanya sanad, menyebut nama-nama orang. Begitulah kira-kira amanahnya ulama-ulama yang kita ambil ilmu hadis dari mereka. Jadi Imam Bukhari itu tidak mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi dia mendengar dari gurunya. Siapa nama gurunya? Abu Nu'aym. Gurunya ini belum guru kepada Nabi, masih ada gurunya namanya Zakaria. Zakaria ini gurunya Abu Nu'aym ini belum langsung ke Nabi. Sami'tu Amiran. Sampailah nanti kepada sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir. Sesudah sahabat Nabi itu. Jadi dari Imam Bukhari sampai kepada Nabi ada 4 orang yang dilewati. Untuk memastikan bahwa hadis ini dari Nabi, disebutlah orang per orang ini namanya sanad. Sanad. Ya, kebetulan kemarin waktu musabaqah tilawah Quran dan hadis, saya bersama Dr. Muhammad Juni mendampingi anak-anak kita dari kepulauan Riau di bidang hadis. Dan memang seperti itu, seluruh hadis Imam Bukhari itu dari depan disebutkan. Ini belum masuk kepada isinya, belum masuk kepada isinya, tapi betapa seleksinya para imam hadis ini untuk menulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sangat gampangnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama dulu dicek, Pak. Dicek. Karena ini menyangkut masalah agama. Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang coba-coba berdusta atas nama saya, Nabi tidak pernah bilang bahwa Rasulullah begini. Oh, siap-siap bikin tempat di neraka, kata Nabi. Wah, sahabat itu di depannya itu. Tapi ini agama. Agama ini harus dilanjutkan, harus diteruskan, harus diajarkan. Tapi yang benar, maka inilah ijtihad mereka mengumpulkan hadis, akhirnya sampailah kepada kita. Nanti baru saya akan membaca hadisnya sebentar saja, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi bernama Nu'man bin Bashir, itu sahabat. Jadi kalau dalam hadis ini yang tidak
untuk bersama Nabi. Manusia pilihan. Sehingga tak perlu dipaksa. Dalam ilmu hadis disebut ulul, mereka itu semuanya orang yang benar, baik. Kalaupun ada nanti yang mirip, dia bukan sahabat. Ada juga yang kembali ke agama lamanya, tapi tidak disebut sahabat lagi. Tapi selama itu sahabat, sahabat itu definisinya orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad dan berjumpa dengan Nabi. Itu sahabat. Beriman kepada Allah. Abu Jahal satu zaman dengan Nabi, tidak beriman dengan pula disebut sahabat. Abu Jahal mana ada? Sahabat yang beriman dan berjumpa dengan Nabi, tidak melihat, bisa jadi tidak mudah. Ada muazzin Nabi namanya Abdullah ibn Umi Maktum, tidak, otomatis tidak pernah melihat. Tapi orang kepercayaan Nabi, aku namanya sahabat yang sangat mulia itu. Baik, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Mathalul qaimi ala hududillah," perumpamaan orang yang menjaga hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, perintah-perintah Allah. Jadi kalau hudud itu dua saja, perintah. Tugas kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Perumpamaan orang yang menjaga hukum-hukum Allah, ketetapan Allah itu wal-waqi fiha, dan orang yang menjaganya. Orang yang menjaganya itu dia diposisikan kama qaumi istahamu ala safinati, seperti satu orang yang naik di atas kapal. Fasoba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfala. Namanya kapal ada tingkatannya, ada atas, ada deck 1, 2, 3 sampai ada 2 itu. Kita yang biasa naik ferry, ya masing-masing bawah kanan bawah. Dan posisi bawah itu kadang luar biasa itu. Kalau kita lihat, kita di bawah air ini. Kita di bawah air bisa juga. Kita kan mengambil air, ambil aja dari pinggir, bocorkan aja sedikit kapal ini. Tak usah kita melintasi orang naik ke atas bawa ember, tinggal bocorkan sedikit, sudah. Maka kita dengan gampangnya mendapatkan air. Nah, kalau orang yang berpikiran begini di dalam agama, kemaksiatan dikerjakan, sudah itu kan urusan dia. Ini hadis ini kesana tidak Pak? Urusan tidak boleh, tak harus kita lakukan, yang penting kita di masjid aja. Hadis ini mengingatkan, kalau kau biarkan kapal bocor dengan kemaksiatan yang terang-terangan dan kita tidak peduli lagi, fa'in yatruku, dibiarkan saja orang membocorkan kapal itu gara-gara tidak mau susah naik ke atas. Akhirnya semua akan binasa. Jadi diawali dengan peringatan orang yang terang-terangan melanggar keputusan Allah, tidak ada reaksi kita sedikit apapun. Itu kata Nabi kan sangat mudah menjalankan. Kata Nabi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Yang melihat kemungkaran, usahakanlah merubah dengan tangannya, kekuasaan, powernya. Sekarang kadang-kadang kekuatan ini kita tanda-tangan seorang Pak Wali Kota itu bisa menggusur yang liar-liar itu, Pak Gubernur, tanda-tangan. Makanya relaksasi Fayubayiru biyadi, tangan bergerak, jadi bisa dengan power, bisa juga dengan tanda-tangan kekuatan yang lebih hebat lagi. Fa'ilah istighfar fa'il lisan, tidak bisa, harus diingatkan dengan lisan. Itu juga ada ragu-ragunya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang, ingatkan orang dengan cara bijak. Artinya kalau mengingatkan orang itu perlu juga kita suruh melihat karakter orangnya apa. Karakternya apa? Oh dia punya tradisi seperti ini, barulah ada hikmah. Tiba-tiba kita datang di
di situ ngamuk-ngamuk pakai hadis tak hikmah. Karena kita tak tahu apa nih, apakah ini kebudayaan mereka ataukah memang sudah menjadi kebiasaan. Jadi hikmah itu sesuai kita melihat baru ada kebiasaan. Bila hikmah wal mau'izatil hasanah, giliran memberikan peringatan nasihat yang baik, al-hasan yang bagus. Wajadilhum billati ahsan. Kalau harus misalkan kita berdialog atau berdebat dengan cara baik, bahwa ada tujuan yang ingin kita cari. Tujuan kita itu untuk menetralkan, mendamaikan, menghilangkan kerusakan, menggunakan yang membawa yang membahayakan. Nah, kalau ada orang yang berpikiran kita di mana posisinya, sudahlah kita ambil saja. Dan ada yang mengetahui tapi tidak mau menegur, tidak mau mengingatkan, bahkan melarangnya, maka apa kata hadis Nabi? Kita akan terlangsung. Yang ustaz, yang Pak Haji, yang kiai, ajaran, buya, yang melihat kemaksiatan, tapi dia tidak ada reaksi, akan tenggelam juga. Allah sudah ingatkan, kalau sudah berlebih-lebihan, Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiquhum Allahu alladhi. Jadi kalau sudah berlebih-lebihan kemaksiatan, tidak ada yang mencegah, bahkan sudah biasa, sudah lumrah. Nah, kita yang menganggap diri ahli masjid, ahli ibadah, ahli sholat, kena juga, Pak. Kena juga. Jadi itu sebabnya yang melatar belakangi kita mau amar ma'ruf nahi munkar. Barangkali memang kita masih sangat perlu untuk mempelajari bagaimana kita bisa mengambil setetes dua tetes cara Nabi. Nabi itu mendakwai orang sedang semua itu. Yang keras apapun lembut dibuat. Nah, itulah barangkali itu yang kita perlu dalami, tapi tidak boleh kita membiarkan ada kemungkaran. Itu tadi saya berikan hadisnya, kalau dia seperti Fabi qalbihi wa dzalika Allahul iman. Tidak sanggup, tidak punya power. Dia juga tidak punya bahasa, ilmu terbatas. Bumi ini malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbana, Tuhan, akhalaqta ma huwa asyaddu minal jibal. Apakah ada makhluk yang kau ciptakan lebih dahsyat dari gunung? Gunung luar biasa. Bumi di mana-mana bergejolak, begitu dipasang gunungnya diam. Allah jawab, ada makhluk yang lebih hebat dari gunung. Al-hadid. Al-Quran surat Al-hadid. Besi. Kenapa besi? Yang tak jibal. Besi itu bisa memotong gunung. Yang sudah dibuat alat kalau gitu kira-kira itu. Besi bisa memotong gunung. Di Saudi Arabia itu sekarang banyak terowongan, Pak. Nafak, masalahnya nafak. Itu kira-kira 3-4 tahun yang lalu itu tidak terbayang itu. Sekarang jalan yang tadinya harus ditempuh 1 jam, cukup 5 menit. Lewat terowongan. Di gunung, batunya bukan main kerasnya, tapi dengan besi bisa dirobahin itu. Jadi yang lebih dahsyat dari gunung Al-Hadid. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rabbana akhlaqta ma huwa asyaddu minal hadid. Apakah ada makhluk yang kau ciptakan lebih dahsyat daripada besi? Qala kan, Allah jawab, api. Turidul hadid. Api itu bisa melumerkan, mencairkan besi. Tak berapa panas, 1000 derajat mungkin. Pokoknya orang pikir tahu lah itu, sekian derajat melumer batu besi itu. Kemudian bertanya lagi malaikat, ya Rabbana akhlaqta ma huwa asyaddu. Akhlaqta ma huwa asyaddu minal riyah. Apakah ada yang lebih hebat daripada apinya Allah? Kata Allah, ada. Bani Adam, manusia. Wah, manusia
asyaddu min bani Adam? Apakah ada yang lebih hebat dari manusia? Allah jawab, ada. Apa yang bisa mengalahkan manusia? An-naum, tidur. Subhan. Kira siapa yang bisa mengalahkan kita ini? Tidur. Kita di Gagah Perkasa kalau tidur dilangkahi pun ada terang. Ada masalah manusia tidur itu. Makanya alat tidur itu luar biasa itu. Peringatan. Kita yang hebat-hebat masih tidur ya Bapak, masih aku hebat. Kalau suami sudah tak tidur atau baru mantap itu. Kita kalah dengan tidur. Bertanya lagi malaikat, akhlak ma huwa asyaddu minan naum? Ada yang lebih hebat daripada tidur? Kata Allah, al-humum, kesedihan, kesusahan. Kesusahan apa? Orang susah kalah tidur, tak bisa tidur. Kalau orang tidur, bangun lagi kita. Allah, kita tidur, pikirin besok, waduh, besok banyak yang mau diselesaikan. Langsung melewati itu. Kan? Makanya kalau mau jadi orang hebat, bikin masalah sebanyak-banyaknya. Tak tidur, berapa lama bisa bertahan? Kemudian malaikat bertanya lagi, akhlak ma huwa asyaddu minan naum? Ada al-humum, ada yang lebih hebat daripada kesusahan? Kata Allah, yang bisa mengalahkan kesusahan, qaul la ilaha illallah subhanallah. Kalimat la ilaha illallah itulah, artinya lafaz itu, kemudian keimanan kita ke sana itulah yang bisa mengalahkan kekuatan apapun itu. Kenapa? Kata Nabi, fa inna dzalika yudhibul humum wa yufarrijul qulub. Karena mengingat, berzikir dengan lafaz la ilaha illallah itu menghilangkan seluruh kegundahan, kegelisahan, kegalauan, kesusahan. Karena kalimat itu tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang saya minta bantuan, tidak ada yang saya serahkan diri saya, tidak ada yang saya sembah melainkan kepada Allah. Wa yufarrijul qulub. Yufarrijul qulub artinya menghilangkan kesusahan. Dengan keyakinan kita melafazkan, kemudian dibarengi dengan keimanan kita kepada kalimat la ilaha illallah, itu bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan. Itu sebabnya di beberapa tempat masjid-masjid itu melafazkan la ilaha illallah. Itu saya pikir sepakat itu. Kata Nabi, afdhalul dzikri alladzi qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu sabda Nabi. Seutama-utamanya zikir, sebaik-baiknya zikir yang saya sering baca dan nabi-nabi sebelum saya, wan nabiyyuna min qabli, nabi-nabi sebelum saya, zikir yang paling banyak dibaca adalah kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa satu saat, ya Allah, berilah saya amalan. Saya mau mengamalkan, mau mendekatkan diri. Kata Allah, la ilaha illallah. Nabi Musa ini biasa berpikiran seperti kita. Kalimat lain semua sekampung udah baca semua, ya Allah. Ini yang lebih sedikit lah. Yang lebih sedikit saya baca, tapi orang-orang kampung sangat tahu semua. Tapi Allah itu memberikan argumentasi, wahai Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan dunia dan seisinya masih jauh berapa, masih besar kalimat la ilaha illallah. Dunia seisinya ditaruh di sini, la ilaha illallah di sini, masih berat kalimat la ilaha illallah. Baru Nabi Musa tidak minta tambahan lagi. Apa lagi? Ini sudah lebih berat. Nah, cuma memang penghayatan. Poin ketiga, sudah dua nih poin ketiga berkaitan dengan hadis juga, tapi sebetulnya masih sambung menyambung. Diceritakan suatu hari Sayyidina Rasulullah SAW ma'a ashabihi marra fil maqabir. Suatu saat Nabi bersama sahabatnya melintasi kuburan, melewati kuburan. Dia bepergian tapi melintasi kuburan. Fa'asyara ilaihi, tiba-tiba Nabi menunjuk satu kubur di antara kuburan itu satu. Inna sahiba hadzal qabri la fi ahdabi. Kata
ini sahabat-sahabat sekarang sedang mengalami penyiksaan. Jadi hadis ini mengatakan ada kubur ada. Sudah, wawasan masih ros Nabi kan memang mobil di satu tempat cuma melewati dia tetap berjalan. Begitu sampai di tempat itu urusan sudah selesai, pulang melintas tempat yang sama namanya pulang. Begitu sampai di kuburan ditunjuk lagi kuburan itu, kuburan yang sama, cuma redaksinya sudah berbeda, Pak. Kata Nabi, inna sahiba hadzal qabri lafi na'im. Penghuni kuburan ini sekarang dalam kenikmatan. Sahabat pasti bingung, waduh, tadi kita nyangka ini tambah kuat kayak azab, jadi Nabi tunjuk. Tiba-tiba Nabi katakan sekarang sudah berubah, lafi na'im, dia dalam kenikmatan. Sahabat tak tahan, maksudnya tak tahannya itu, ya Rasulullah, ini kan belum seberapa lama kita pergi dari ada. Selesai urusan pulang, sekarang lebih naik. Ada apa ya Rasul? Apa yang terjadi dengan penghuni kuburan ini? Nabi kita itu manusia, mengajarkan juga kepada kita satu kejujuran. Nabi tak tahu dia bilang, saya tak tahu apa yang terjadi. Yang saya lihat begitulah. Nabi dikasih bocoran, Pak, bisa melihat gaib tertentu. Allah yang memberikan itu. Nabi mungkin salah satunya manusia yang sudah pernah diperlihatkan gambaran surga, gambaran neraka, waktu Isra dan Mi'raj. Jadi yang terjadi itu adalah ibarat kita ini memutar rekaman saja, Pak. Sudah ada tuh, beginilah kejadiannya umat Nabi Muhammad. Tapi betul, karena yang memberikan informasi itu adalah Sang Maha Sutradara. Kita nonton episode itu, nonton film Korea, ya kan? Ada 70 episode. Biasanya film itu supaya menarik, awal-awal bawa pelur dulu ya, waduh angkanya bukan main itu. Apalagi episode 1, 2 sampai 10, waduh itu ibu bapak ibu-ibuan nikmatnya itu. Kita nonton sendiri melihat orang tuanya diperlakukan. Tiba-tiba ada di sebelah kita ngomong, Pak, kenapa nanti sudah 50 anak itu bersama petir? Kok tahu? Saya sutradara, saya bikin film itu. Nah, padahal kita baru nonton episode 10. Tapi tenang, nanti 50 itu anak itu pokoknya di seluruh itu. Cuma pulang, iya kenapa kita buat seperti begini? Yang ngomong sutradara, saya bikin film. Begitu juga yang terjadi dengan yang kayak ini. Allah yang mensutradara dibocorkan kepada Nabi Muhammad. Tidak azab, sahabat sudah percaya itu, Pak. Ya azab, nanti kasih ilmunya dibocorkan, tapi tidak semua. Tidak semua yang gaib dibocorkan kepada, tapi ada hal-hal yang gaib sudah diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak tahu, dengan jujurnya mengatakan, maaf, saya tak tahu kenapa tiba-tiba orang ini sekarang dalam kenikmatan. Saya tak tahu. Tapi sudah, Nabi memang tipenya tak pandai mengecewakan. Dia punya apa? Itu disebut faktor kecerdasan lebih. Kecerdasannya lebih. Selalu punya cara, bagaimana cara memberikan jawaban. Walaupun belum itu jawabannya, dia jawab. Tenang, nanti saya jawab. Saya tanya dulu malaikat Jibril. Biasanya malaikat Jibril kalau ada bawa wahyu saya tanya dia. Siapa lagi saya mau tanya? Itulah tuh anak saya tuh, ibaratnya seluler saya tuh. Untuk menenangkan sahabat. Jadi sementara jawaban belum ada, tapi jangan putus asa. Kita usaha dulu. Nanti malaikat Jibril kalau datang membawa wahyu saya akan tanya tuh. Kenapa nih orang ini kok tiba-tiba terjadi perubahan? Datang malaikat Jibril. Sudah dikasih wahyu, Jibril dulu, jangan balik dulu. Kenapa? Ini ada satu soal kemarin begini saya boleh ceritakan. Kenapa apa yang terjadi dengan orang tersebut? Malaikat Jibril juga tak tahu juga. Akhirnya juga Allah adri. Sudah lama saya juga tak tahu. Tapi sama jawabannya. Saya akan menghadap Allah, saya akan tanyakan. Singkat cerita, malaikat Jibril, malaikat
Jibril yang minta dikasihlah kepada Allah itu kan. Kemudian datanglah menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad begini gitu. Jadi orang yang tadi yang diazab itu, memang di dunia itu ada orang itu Islam cuma maksiat terus, pokoknya memang tak betul memang orang itu cuma dia Islam, ya. Tapi makanya dihukum, oke? Sampailah kita melintas pada saat dia meninggal, dia meninggalkan seorang istri yang sedang hamil, maka istri ini dirawat, kehamilannya dikasih asupan supaya dia stunting mungkin gitu ya, boleh dikasih makanan yang bergizi sampai melahirkan sampai usia bisa belajar Al-Quran, maka dia pun berinisiatif, saya akan antar anak saya belajar Al-Quran. Di antara tetangganya yang bisa kira-kira mengajarkan Al-Quran, ya oleh tetangganya itu ya sudah siap. Diawali dengan kamu mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama namanya mengaji Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dia mulai anak itu baca Bismillah, saat itulah Nabi sedang melintas pulang. Begitu dia baca Bismillah, Allah Maha mendengar, langsung disuruh malaikat stop azab lagi, stop. Siap, malaikat stop. Kenapa ya? Itu sekarang anaknya sedang belajar ngaji dan membaca Bismillah. Bismillah itu mengagungkan nama saya dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Saya Maha Pengasih. Dari tulang suminya lahir anak, bebaskan dari azab. Allah. Itulah kan subhanallah. Jadi syafaat anak membaca Al-Quran, hari itu lepaskan dia. Anaknya sekarang sedang mengakui saya bahwa saya Maha Pengasih dan memang saya Maha Pengasih. Lepaskan dia. Karena bapak itu masih ada hubungan darah, suaminya melahirkan anak itu. Baik. Kemudian ini barangkali penerus hadisnya, penjelasannya seperti begini, Pak. Innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an tusabu khaymatun min nur. Rumah yang di dalamnya ada orang baca Quran, bukan kaset orang. Ini HP baca Quran, dia main HP juga, betul itu. Tapi bukan hanya di rumah, di masjid pun kadang-kadang begitu. Kita kemana pergi orang ini udah selawat aja, udah di sana di sini. Soal-soal yang saya lewati, kadang masjid saya juga di mana orangnya nih? Oh sedang dulu, ya apa-apa. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu sohaimah, itu langsung dipasangkan tenda dari cahaya, Pak. Yang bercahaya itu kan bintang berlian, itu permata itu. Apa-apa bercahaya itu lah tuh kira-kira. Kalau keindahan manusia ini ornamennya, apalagi yang Allah berikan, sudah tak kebayang tuh keindahannya itu. Hadis cuma membahasakan bahwa orang yang membaca Quran dibangunkan khemah seperti ada sangkar dari cahaya menaungi orang yang baca Quran di rumah. Dan itu rumahnya jadi tanda malaikat yang ada di langit, yang di tempat tinggi itu, rumahnya Pak Haji, Ustaz saya, Masya Allah. Setiap subuh baca Al-Mulk, setiap subuh baca Al-Waqiah, setiap habis maghrib Yasin, wah subhanallah. Percaya Pak? Jadi begitu kita bismillah, langsung nyala itu switch on-nya tutup. Kalau tak gelap, malaikat belum nyala, banyak Pak Haji. Mana baginya kan? Apabila ada rumah yang selalu mengaji terang-terang, tiba-tiba padam. Rumah Pak Haji kenapa? Tak tahu juga. Pak Haji ini tak ada lagi kan? Malaikat mau lewat. Mana Pak Haji? Oh, udah saya ambil, mantas, ada lagi. Berarti ambil sepadan mau
sudah nyala lagi. Artinya orang yang baca Quran begitu meninggal, dia tidak ada cahaya lagi. Tidak ada cahaya lagi. Tapi Al-Quran walaupun belum sudah tidak dibaca oleh orang yang sudah meninggal, dikatakan fa'idza mata shahibul Quran yuttafada an-nur wa yas'alul malaikata ba'dhum ba'dhan. Orang yang rutin membaca Quran tiba-tiba karena meninggal, malaikat mempertanyakan, kemana baca? Aina shahibul Quran? Mana tuh? Alladzi kana yu'minu baitahu bi tilawati al-lail, yang selalu menerangi rumahnya dengan cahaya. Wa sya'a yawmin, tapi begitu orang meninggal, orang yang paling datang memberikan pelayanan itu adalah baca Al-Quran kita, Masya Allah. Yang duluan datang melayan kita ini baca Al-Quran kita. Dia lihat kita dimandikan, dia turun tangan, dia lihat kita dikafankan, dia lihat kita diangkat sampai dimasukkan dimasukkan dalam kuburan. Begitu semua yang melayat pulang, datanglah dua malaikat. Serem juga itu penyebutannya. Azraqani aswad, biru, hitam, gelap. Waduh, mungkin karena ada lampu kan gelap kan. Tapi Al-Quran datang langsung menenangkan orang yang sudah dikembalikan itu. Langsung menenangkan. Apa kata Al-Quran itu? La alaika minhuma. Jangan, biar saya menghadapi dua makhluk ini. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Fa inni qad sa'altu Allah an yushaffi'ani fika fasyafa'at fi. Saya telah memohon kepada Allah, ya Allah, orang ini rajin baca saya. Begitu nanti malaikat mungkar nakir datang, saya ingin mendampinginya, maka Allah pun mengizinkan. Itu yang disebut dengan syafaat Al-Quran. Syafaat kita baca Al-Quran. Ini sudah syafaat belum? Bunyi baik, bunyi hasilnya. Jadi baca. Bahkan sesibuk apapun kita, ya kalau sibuknya baca yang pendek lah. Tapi dibaca bukan apa dibaca. Karena ternyata membuka mushaf itu punya pahala tersendiri, Pak. Ini dalam hadis disebutkan ada 3 perkara, melihatnya saja berpahala. Dilihat saja berpahala lagi. Di antaranya Quran. Quran itu dibaca pahalanya 2 kali lipat. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harf wa mim harf wa lam harf. Bahkan ahli matematika di bidang agama mengatakan itu bukan 3 huruf. Memang alifnya 3, tapi kan panjang dia. Panjang alif lam mim 6 itu kali 10. Kita bilang aja alif lam mim 60 pahala itu. Tenang aja. Subhanallah. Jadi Al-Quran ini sudah mohon kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada yang membaca. Dan Allah memperkenankan sehingga dia katakan, jangan sedih, jangan takut, biar saya yang menghadapi malaikat ini. Biar saya yang mendampingi kamu. Artinya dibimbing. Kita memang harus, bukan seperti sekarang semua suruh pengacara semua. Nah, artinya malaikat itu mensupport kita yang harus kita yang ditanya, kita yang menjawab. Jadi membaca, melihat mushaf itu sudah berpahala. Satu. Yang kedua, ini lihat ada apa? Ka'bah. Lihat Ka'bah itu sudah berpahala. Apalagi kalau sempat tawaf. Masya Allah. Yang ketiga, melihat orang tua. Melihat misalnya itu sudah mahal. Kira-kira mushaf, Ka'bah,
Ibu Bapak yang dirahmati Allah, barangkali ada 3 poin mungkin ada yang mau namakan silakan. Yang pertama tadi bahwa kalau ada kemungkaran, seyogianya kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini masalahnya bumi ini punya Allah, milik Allah. Artinya ya kita tidak boleh membiarkan kemungkaran merajalela yang mengundang azab. Satu. Yang kedua, bahwa ternyata berzikir, membahasakan diri kita dengan berzikir, yang paling utama itu adalah kalimat La ilaha illallah. Rasulullah SAW pernah ditanya dalam satu hadis, kata Nabi, kata sahabat itu, apakah yang paling cepat memberikan syafaat? Nabi jawab, kalimat La ilaha illallah. Tauhidmu itulah, tauhidmu, keyakinanmu kepada Allah itulah yang paling cepat memberikan syafaat atau pertolongan. Maka ya kita yang terbiasa melafazkan, kita baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, dirutinkan, dizikirkan, karena memang dahsyat kalimat La ilaha illallah. Yang ketiga, tadi berkaitan dengan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang suasana kuburan, ada yang diazab, kemudian ada juga yang mendapatkan kenikmatan, dan orang di dunia, keluarganya di dunia bisa hanya punya anak tadi dengan dia berbuat baik. Ya Allah, kalau anak dan bapak tak pernah ngomong itu sudah otomatis itu namanya darah daging. Nah, kalau undang Pak Ustaz baru siapa namanya di siapa yang sama atau salah alamat kan. Tapi kalau kita ya Allah sampaikan pahala yasin saya untuk abi dan umi selesai. Ya Allah sampaikan bacaan saya Al-Mulki ini untuk abi dan umi. Ya Allah Al-Kahfi saya ini ya Allah sampaikan pahala kepada abi dan umi, dan itu tidak mengurangi pahala kepada kita. Cuma caranya kadang-kadang kurang tahu. Saya dipikir kalau diserahkan kan dapat beda. Kalau bacaan amalan ini la yunqasu min amalihi syai'un, tidak dikurangi pahalanya orang yang mengamalkan. Apalagi anak-anak juga kita pahalanya betul, tapi gara-gara doa ini kemudian keikhlasan kita Allah sampaikan pahalanya kepada ahli mayit kita. Dan yang terakhir berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim, ya memang macam-macam prosesnya. Ya, kita ini tipe-tipenya, ada yang tipenya menghadapkan dari Al-Baqarah terus ada lagi. Ada juga yang lancar Yasin, Pak. Yang lancar ini beberapa suratnya udah. Kalau misalkan yang paling lancar ini apa ya? Ya itu apa? Kulhuwallahu ahad. Orang ayat-ayat Allah itu sama semua dalam keindahannya, sama dengan pahalanya. Memang ada beberapa surat, beberapa ayat Nabi menjelaskan keutamaannya, kefadilahannya, dan beberapa ulama biasanya berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tadi mengenai hadis, mungkin Ustaz telah mengawali dengan pembacaan hadis. Yang saya pertanyakan, tipe-tipe atau klasifikasi hadis ini kan yang saya tahu itu bermacam-macam. Ustaz, ada yang sahih, ada yang dhaif, atau yang bukan. Untuk mengetahui ciri-ciri daripada beberapa tipe tadi, bagaimana untuk menyikapi Ustaz? Karena yang saya baca
kita tidak jeli apapun di share, kita akan terjebak dalam suatu bentuk keilmuan. Terus yang kedua kalinya mengenai pembedahan buku atau pembacaan buku dari para ulama-ulama. Yang saya lihat para ulama-ulama itu berapa banyaknya ulama yang banyak menulis tentang buku-buku. Nah kemudian yang saya lihat dan saya perhatikan itu banyak sekali ustaz mempunyai masing-masing pedoman buku. Kadang-kadang kita bingung ustaz, bagaimana untuk menciri atau untuk menyikapi supaya buku itu valid dari nasabnya, dari sumber yang boleh katakan sahihnya, itu harus bagaimana untuk memilih buku-buku tersebut. Karena mungkin dari namanya mungkin kita lihat nanti ulama empat mazhab, kemudian ke masing-masing mempunyai guru, mempunyai murid, dan murid-murid itu banyak sekali sampai zaman sekarang. Nah itu bagaimana sampai banyaknya buku-buku itu kadang-kadang perbedaan itu banyak sekali. Bagaimana menyikapi untuk mencari buku yang berdasarkan valid. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak sini kalau sama peri gimana? Ada peri begini. Belum ya? Sering baik. Masalah hadis, hadis. Hadis itu memang secara garis besar ada namanya sahih. Dan itu kita tidak tahu, karena kita tidak meneliti. Dan ada orang-orang meneliti. Ada namanya hasan, ada namanya dhaif, ada buka, ada mungkin macam-macam itu. Oke. Tapi untungnya kita hari ini alhamdulillah ada saja tuh ulama-ulama kita. Sebetulnya ada ulama-ulama kita dari dulu, cuma kita tidak baca kitab-kitabnya. Sudah dikasih catatan ini bukan hadis ini. Dan dia tuh punya level bisa meneliti. Ini tidak pernah Nabi mengatakan karena dia periksa orang-orangnya siapa ini. Ini tidak nyambung, ini tidak pernah ketemu orang ini. Dia menghabiskan waktunya untuk mempelajari. Ada satu buku itu tentang orang namanya Syiar A'lamin Nubala, ensiklopedia ulama Islam sedunia. Itu sekarang jadikan rujukan. Tapi itu kan masih punya afiliasi. Dia suka dengan siapa kecenderungannya. Ulama-ulama yang dia senang itu yang banyak ditulis di situ. Nanti ujung-ujungnya hadis-hadis yang dia senangi itulah yang banyak pada hadis ini. Karena saya juga lihat menurut dijelaskan itu misalkan dalam kitab Subul Salam hadis ini sahih, tapi menurut umat ini hadisnya dhaif. Bayangkan sama-sama ulama hadis, cuma tak bisa disalahkan karena menurut dia kriteria yang dia tetapkan ya begini dapatnya. Ada orang begini tak bisa orangnya tak bisa, orang ini tak bisa ditulis sahih karena bohong atau beginilah ada cacatnya. Itu namanya tadi buat tajam. Itu berbeda dengan hadis. Syukurnya kita hari ini terbuka. Tapi yang paling baik sebenarnya kita tuh jangan satu kita kumpul-kumpulkan. Misalnya begini. Ini kok berbeda betul timur dan barat ini. Yang paling berjuang itu kira-kira orang timur ini tak mau baca buku orang barat dan di barat ini. Kadang-kadang orang barat ini tak mau baca yang timur. Coba baca dua-duanya. Oh ini rupanya rasanya. Kita ini diberikan kemampuan. Oh jalan tengahnya begini. Kalau saya salahkan saya dijebak. Saya salahkan saya dijebak ini. Udah jalan tengahnya. Ini tak mau. Karena bahkan saya dengar. Jangan ikut pengajian orang begini. Padahal dengarkan. Bijaknya dalam menyimak. Oh subhanallah itu sudah klaim-klaim menurut saya. Kalau saya maksud saya ditanya masih sudah dengar aja. Kalau sudah menjelaskan katanya hadis Nabawi ya kamu baca itu berdasarkan pemahaman Abu Hanifah. Saya setuju, saya hafal juga hadisnya. Tapi saya mengikuti hadis ini tak salah toh. Apa itulah kira-kira Pak. Yang kedua berkaitan dengan buku apa? Itu tadi Pak. Sebaik-baiknya itu kita baca beberapa buku itu. Kalau ada yang sangat ekstrim, coba aja saya kumpul ada buku. Saya lihat kawan saya, kamu baca yang mana? Nah ini kalau cocok sama kamu kayaknya. Nah ini tak mau kita baca yang lain. Nah ada Pak. Saya bawa kadang-kadang pulang lagi kasih aja. Ada kawan-kawan saya suka buku ini. Kalau yang dari Indonesia ini tak paten ini tak paten pula dari Oke. Jadi pada dasarnya Pak buku itu begini. Kita ini sudah lama menghidupkan
Indonesia ini, Pak. Jangan pula seolah-olah yang baru datang inilah yang paling benar. Ini kadang-kadang. Dan percaya Pak, setidak paham-pahamnya kakek nenek kita itu, ada juga gurunya itu, ada juga gurunya. Cuma kadang-kadang ada yang saja ini. Tidak jelas juga. Saya kasih contoh. Dulu saya pulang itu kalau kita mau masuk bulan puasa ada doa selamat. Kadang-kadang bakar kemenyan. Tapi begitu saya tanya itu saya kenapa biar wangi dia bilang. Dan orang bakar kemenyan juga. Dekat Ka'bah itu setiap hari bakar kain cendana ditaruh di kepalanya keliling. Saya suka ikut belakang. Wangi banget. Jadi kalau tujuan untuk mengharumkan, kenapa tidak? Cuma ada orang itu ikut hidup. Coba tanya dulu yang tidak ada. Kan gitu. Kita pula yang mau menentukan ada itu saya itu. Sana yang tasbih. Ada itu kawan saya itu di itu. Kawan saya di Madinah itu. Itu kayak muda. Astagfirullah. Padahal di Arab sendiri dua ulama berbeda. Kalau Ibn Bas membolehkan pakai tasbih, Al-Bani bin Ali itu ulama Saudi, ulama Salafi. Jadi kadang-kadang makanya kalau dua-duanya, itu ada yang mengambil jalan kan ini bukan masalah itunya Pak, tapi masalah zikirnya itu. Saya ini mau zikir lagi 100 kalau tangan lepas terus itu berapa ini? Istighfar mau 100, kalau sampai kita mengantuk anak. Tapi kalau ada yang kata-katanya Allah alam sawab. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wa bihamdihi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi ila wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في